Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membawa materi tentang pembuatan konten dengan mudah bagi penyuluh agama Islam. Dimulai dari ringan pendahuluan tentang pentingnya media sosial dalam penyebaran informasi, manfaat konten yang berkualitas dalam dakwah dan edukasi. Jadi, sebagaimana kita ketahui di era digital ini, kita memerlukan orang-orang yang paham dalam menyebarkan informasi seputaran Kementerian Agama dan menyebarkan informasi terkait konten-konten yang positif. Untuk itulah program ini dibuat. Ide konten bagi penyuluhan. Pertama, kajian keislaman. Kedua, kebimas Islaman. Ketiga, haji dan umroh. Keempat, kajian fikih. Kelima, moderasi beragama. Keenam, baca tulis Al-Quran. Ketujuh, doa hadis dan sehari-hari. 8, tutorial baca Quran. Kesembilan, info kuliner halal dan diskusi atau kajian. Jadi kalau sudah selesai semua, kita bisa melakukan diskusi dengan teman-teman penyuluh, sehingga bagaimana untuk mendongkrak atau membuat ide kita atau sosialisasi kita baik di media sosial, baik dicetak, bermanfaat dan bisa dibaca oleh semua orang. Yang pertama, tentang kajian keislaman. Pembahasan tentang ajaran Islam secara luas mencakup sejarah Islam, akidah, dan akhlak. Dalam hal ini kita sarankan untuk membuat video ceramah, infografis atau artikel secara singkat. Mungkin sekelumit tentang pembahasan tentang ajaran Islam secara luas yang biasa diajarkan oleh penceramah-penceramah kita dengan cara dakwah di masjid, dakwah di majelis-majelis taklim, dan dakwah dalam kajian-kajian. Mungkin kita bisa membuat lebih inovatif, seperti misalnya kita berdakwah di media sosial seperti Facebook, live Facebook, live YouTube, kemudian live di TikTok, dan adapun infografis kita bisa memanfaatkan dengan pembuatan media seperti media Canva dan lain sebagainya. Itu secara singkat kita bisa menyampaikan konsep yang tertulis secara visual. Tapi kalau konsep secara langsung kita bisa berinteraksi dengan para pendengar atau para jamaah melalui media sosial tersebut. Selanjutnya tentang kebimas Islaman. Di sini kita lihat ada isu-isu terkait tentang kehidupan beragama dalam masyarakat, peran umat Islam dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Format yang kita berikan adalah diskusi interaktif atau podcast dan infografis. Dalam hal ini kita ketahui bahwa Bimas Islam sangat banyak aplikasi yang di dalam Bimas Islam, sepertinya tentang info nikah, info masjid, jadwal sholat, zakat dan wakaf, kemudian MTQ, si halal, si paham, simbi, ipari dan lain sebagainya. Dalam hal ini di sini kita penyuluh diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Contohnya di sini tentang bagaimana cara mendaftarkan nikah. Kita bantu masyarakat untuk memahaminya. Begitupun dalam info halal, jadi penyuluh bisa jadi pendamping halal dan lain sebagainya. Dan format yang diberikan adalah diskusi interaktif. Jadi kita bisa diskusi interaktif dengan
komunitas yang ada di lingkungan itu, atau kita bisa bikin podcast. Jadi diharapkan kalau misalnya ada podcast, kita manfaatkan siarnya, kita manfaatkan sosialisasi dengan podcast tersebut. Kalau infografis kembali lagi, desain ke Canva, Photoshop, CapCut dan lain sebagainya. Kita sebarkan informasi Bimas Islam dalam format flyer atau dalam format pamflet atau dalam format selebaran. Baik selebaran itu berbasis digital atau infografis yang di print out kemudian diserahkan ke masyarakat. Satunya haji dan umroh. Di sini kita ajarkan tentang panduan dan tata cara ibadah haji dan umroh, tips dan persiapan sebelum berangkat. Format yang kita buat adalah format video tutorial, artikel edukatif dan infografis. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pernah melakukan perjalanan haji dan umroh dan sempat mendapatkan bimbingan haji dan umroh, mungkin bisa berbagi tentang tips dan persiapan. Nah, disinilah kita buat semacam komunitas penyuluhan pada tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, sehingga kita mendapatkan format yang baku, format yang akurat, serta kita bisa membuatkan video tutorial serta artikel untuk dibagikan ke masyarakat. Selanjutnya kajian fikih. Di sini kajian fikih kita bisa membahas tentang pembahasan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jangan terlalu berat-berat, tapi dalam kehidupan sehari-hari saja untuk masyarakat umum. Sekedar mengenalkan dan sekedar mengajarkan. Kemudian fikih ibadah, fikih muamalah, dan fikih keluarga. Format kita bisa buat yaitu video singkat, question and answer interaktif, dalam artian kalau kita bisa bikin sebuah forum, di situ ada penanya, ada penjawab. Kemudian kita bisa bikin tulisan singkat yang kita bagikan di sosial media dalam bentuk quote, dalam bentuk catatan, bahkan dalam bentuk pernyataan atau dakwah singkat melalui video. Jadi kita bisa share di TikTok, kita bisa share di Facebook, kita bisa share di YouTube dan lain sebagainya. Selanjutnya moderasi beragama. Nah, di sini moderasi beragama di dalam Kementerian Agama menganut 4 pilar, yaitu anti kekerasan, toleransi, komitmen kebangsaan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Yang format kita buat podcast, baru artikel dan opini, serta video pendek. Kita bisa bikin sebanyak-banyak mungkin, dalam artian kalau kita membuat video, usahakan kita membuat lebih dari satu video. Bisa saja kita bikin sampai 5 bahkan 10 video, sebab kita tidak tahu video mana yang bakalan booming, video mana yang bakalan viral. Oke, lanjut. Baca tulis Al-Quran. Di sini kita ajarkan anak-anak baca tulis dan Al-Quran secara benar dan sesuai dengan huruf-huruf, penempatan huruf-huruf hijaiyah yang benar. Kita juga bisa membuat kelompok kajian baca tulis Quran bagi para mu'alaf dan baca tulis Quran bagi yang belum, atau misalnya dia sudah lansia tapi belum paham baca tulis Al-Quran. Kita juga bisa bikin dalam bentuk format tutorial video atau kelas online atau kelas daring dan infografis. Jadi kalau misalnya kita bentuk video, mungkin kita bisa melakukan baca tulis Al-Quran dengan merdu, dengan tepat dan benar, dan kita share ke media sosial. Selanjutnya, doa keseharian yang jarang sekali orang belajar, bahkan di beberapa komunitas banyak orang yang hanya tahu aja doa-doa umum, dan ini diharapkan bagi para penyuluh yang ikut kajian ini untuk dapat memberi
masyarakat, edukasi tentang doa-doa keseharian atau kumpulan doa untuk berbagai situasi. Hadis pendek yang relevan dengan kehidupan modern. Format yang didukung dengan metode ini yaitu format digital atau video pendek, atau bisa juga audio. Jadi bapak-bapak ibu sekalian bisa membuat video merekam suara bapak ibu, asal jangan berkresek, asal jangan bunyi noise aja. Kemudian direkam dengan bagus, kemudian bisa diupload di Spotify, bisa diupload di YouTube Musik, sehingga dari dakwah Bapak Ibu sekalian sekaligus mendapatkan penghargaan. Biasanya dalam sekian ribu penonton biasa akan dapat penghasilan tambahan di situ. Bukan artian kita mencari penghasilan, tapi intinya kita dakwah dulu. Andaikan dapat penghasilan, itu urusan belakang. Kita bisa bikin poster digital beda poster digital dengan poster cetak. Kalau poster digital kita hanya mengupload atau mengunggah di media sosial Facebook, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Begitupun video pendek. Selanjutnya tutorial membaca Al-Quran atau tajwid, teknik membaca Al-Quran dengan baik dan benar, penggunaan aplikasi dan alat bantu belajar yang format kita dukung adalah format video edukatif dan e-book kelas interaktif. Seperti misalnya di dalam Play Store itu ada yang namanya Al-Quran Kemenak. Kita sosialisasi juga tentang Al-Quran Kemenak pada masyarakat. Saatnya di sini doa keseharian, rekomendasi. Maksudnya di sini adalah rekomendasi makanan halal dan sehat. Adalah halal yang cara memastikan kehalalan makanan. Format video misalnya review makanan. Jadi kita datang ke penjual makanan tersebut, sekaligus kita sosialisasi tentang si halal ke mereka, kemudian kita dampingi mereka untuk mendaftarkan si halal. Setelah itu baru kita review, makanan mereka telah dapat halal, dapat sertifikasi halal, dan lain sebagainya. Selanjutnya diskusi atau kajian. Di sini kita bisa melakukan forum tanya jawab dan diskusi dengan ahli. Baru menggunakan live streaming untuk interaksi langsung. Format di sini ada Instagram Live, YouTube Live streaming, kemudian Facebook live streaming ada, TikTok live streaming ada, kemudian kita juga bisa membuat TikTok. Akhirnya kesimpulan, media sosial sebagai alat dakwah yang efektif, konsisten, dan kreativitas dalam pembuatan konten. Ajak audiens untuk berpartisipasi dalam berdiskusi, jadi kita bikin lebih hidup ketika kita ada diskusi dengan masyarakat sekitar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Akhir kata, jangan perubahan, karena terkadang perubahan adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi fisal bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.